Halo guys, welcome back my YouTube channel. Saya Fauzul bersama salah satu penyintas Khalman Syndrome di Indonesia. Klik tombol subscribe untuk membantu kegiatan aku mengembangkan channel YouTube ini. Oke guys, dalam sesi story time ini aku ingin membahas tentang tahapan-tahapan aku terapi hormon testosteron menggunakan BPJS. Oke, aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukanlah seorang transgender. Aku adalah seorang terlahir sebagai laki-laki dan memiliki kromosom laki-laki, tentunya sudah ada pemeriksaan. Jadi aku melakukan terapi hormon testosteron itu bukan untuk mengubah gender menjadi laki-laki. Aku benar-benar laki-laki tulen. Pengobatan terapi hormon itu karena ada indikasi medis, yaitu gangguan perkembangan pubertas. Dari sini kalian paham ya, bahwa aku terapi hormon bukan untuk merubah apapun, apa itu nama gender segala macam, bukan. Murni benar-benar gangguan perkembangan pubertas. Mungkin bagian kalian belum paham ya apa itu pubertas, kayak berfungsinya organ reproduksi. Kalian paham ya? Jadi orang yang mengalami Khalman Syndrome tidak berkembangnya organ reproduksi. Jadi awal aku berobat, awalnya aku tidak menggunakan BPJS di tahun 2016, terus lanjut 2018, 2019 juga tidak menggunakan BPJS. Baru menggunakan BPJS itu 2020. Aku didiagnosa juga itu di tahun 2020, tepatnya bulan September. Dan aku juga mengupload video pertama kali di YouTube itu juga bulan September 2020. Bagaimana aku bisa menggunakan BPJS untuk pengobatan terapi hormon tersebut? Agak rumit. Dari awal aku gimana jelasinnya ya? Pertama, aku tidak menggunakan BPJS awalnya. Selalu bisa menggunakan BPJS. Awal bisa melanjutkan pakai BPJS itu juga nggak sengaja, guys. Nggak sengaja karena aku punya penyakit fatty liver yang kronis. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, dirujuk ke bagian gastroenterologi. Lalu dokter gastro tersebut merujuk internal ke bagian endokrin. Ya, sampai sekarang aku ditanganin oleh dokter endokrin. Nah, mungkin kalian belum mengetahui apa itu dokter endokrin. Jadi dokter endokrin adalah yang memiliki keahlian khusus dalam pengobatan yang berhubungan dengan sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kelenjar dan organ yang membuat hormon dalam tubuh. Oke, paham ya? Seorang dokter endokrin harus menyelesaikan pendidikan subspesialis endokrin metabolik diabetes setelah menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi sudah ahli sekali ya. Sistem endokrin itu apa aja sih? Jadi sistem endokrin seperti kelenjar adrenal, pankreas, hipofisis. Aku termasuk hipofisis karena Khalman itu menyangkut di kelenjar hipofisis di otak. Lalu ada indung telur, testis, dan tiroid. Keahlian dokter endokrin untuk masalah ini seperti kelenjar adrenal, pankreas, hipofisis, indung telur, testis, dan tiroid. Oke, di sini kalian paham ya. Ada juga beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin juga, yaitu diabetes, tekanan darah tinggi, masalah berat badan atau gangguan metabolisme tubuh, osteoporosis, kolesterol tinggi, infertilitas, menopause, penyakit tiroid, gangguan kelenjar adrenal dan kelenjar pituitari.
balik lagi ke tahapan bagaimana bisa mengcover ini. Ya memang awalnya nggak sengaja bisa bisa ketemu pas gitu, ketemu bisa nyelesain. Waktu awal ketemu dokter endokrin waktu itu, akhirnya akhirnya kayak ada yang percaya gitu bahwa aku bener-bener punya gangguan ini. Soalnya waktu dulu aku buat minta rujukan ke puskesmas itu kayak kayak disepelekan gitu loh. Kalau ini cuma masalah sepele, bukan masalah gangguan kesehatan serius. Jadi aku dari dulu susah banget dapat rujukan ke rumah sakit untuk menangani gangguan pubertas. Aku bisa melanjutkan karena tidak sengaja memiliki penyakit kronis fatty liver. Jadi akhirnya aku dirujuk ke bagian internal di rumah sakit yang lebih besar tersebut. Jadi kalau memang kalian mengalami gangguan pubertas, memang ada indikasi medisnya, sepertinya bisa dapat rujukan. Tapi kalau memang tidak, maksudnya gini ya, sesuai peraturan BPJS bahwa untuk menangani gangguan infertilitas atau gangguan kesuburan itu tidak di-cover oleh BPJS. Memang peraturan sulit karena ini pengobatan testosteron juga berpengaruh ke infertilitas. Tapi karena indikasinya medisnya adalah gangguan pubertas, jadi bisa di-cover oleh BPJS. Alhamdulillah. Apalagi ya? Untuk tahapan-tahapannya, aku sebelum didiagnosa, aku konsul ke dokter endokrin di rumah sakit tersebut. Lalu banyak pemeriksaan ulang lagi dan pemeriksaan terakhir disuruh untuk operasi biopsi testis. Aku menuruti semua permintaan dokter untuk melakukan pemeriksaan itu karena menurut aku ya nurut aja, pasti yang diperintah oleh dokter juga untuk menganalisa atau apapun itu, menganalisa sebuah penyakit tentang di diri aku, evaluasi segala macam, dan hasilnya adalah Halman syndrome. Sebuah perjalanan yang amat sungguh panjang dan penuh dengan hambatan. Tidak mudah bagi aku sih. Ya, untuk mendapatkan injeksi testosteron waktu pertama kali itu adalah adanya bukti hasil laboratorium pemeriksaan testosteron ya guys. Pemeriksaan testosteron, kalau mau ngambil pasti kalau udah diresepin sama dokter untuk mendapatkan sustanon itu harus melampirkan fotokopi maksudnya melampirkan hasil pemeriksaan hormon testosteron dan ada formulir permohonan obat khusus karena testosteron, maksudnya sustanon tidak termasuk dalam itu formularium nasional Fornas. Jadi Fornas adalah ketersediaan obat yang diatur oleh BPJS. Jadi sustanon tidak ada di daftar Fornas tersebut. Jadi perlu dilampirkan juga formulir permohonan obat khusus dari rumah sakit. Dan semua formulir ini diisi oleh dokter seperti nama pasien, dokter yang merawat, nomor rekam medis, nama peserta, jenis obat, kemasan, tablet, kapsul, vial, cairan, ampul, bentuk obatnya miligram atau milimeter gitu, jumlah kebutuhan per seri. Jadi kebutuhan per seri misalnya kebutuhannya per minggu atau per bulan. Dan ini ada tanda tangan dokter yang merawat, mengetahui, menyetujui rumah sakit. Setelah ada formulir ini dan hasil pemeriksaan lab hormon testosteron, lalu aku ke apotik untuk menyerahkan resep ini
ke apoteker. Jadi setelah itu ya udah nunggu resep obat jadi. Waktu aku di rumah sakit sebelumnya sih nyuntik hormon testosteron ini di rumah sakit tersebut karena memang ada ruang tindakan. Tetapi yang saat ini di RSCM aku melakukan suntik testosteronnya tuh di luar rumah sakit, yaitu di klinik tempat aku berobat. Aku belum bisa berani suntik sendiri, jadi butuh bantuan dari klinik, yaitu dokter yang praktek di klinik ya guys. Saat ini aku berobat di RSCM ya gini deh, karena waktu aku masih di rumah sakit sebelumnya itu pemeriksaan lab hormon reproduksi itu nggak tersedia di laboratorium rumah sakit tersebut, jadi pemeriksaan di luar. Aku kayak setelah 6 kali suntik di rumah sakit sebelumnya kayak, dok, apa ya, kayaknya lebih baik aku pindah ke RSCM deh dok. Menurut aku kayak penanganannya lebih tepat di RSCM karena kan memang pusatnya rujukan nasional. Oke, jadi gitu guys. Untuk mendapatnya surat rujukan memang ada indikasi medis adanya gangguan kesehatan serius, misalnya kayak seperti apa ya, kalau memang gangguan pubertas kan pasti ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan hormon testosteron pasti akan diperiksa. Nanti akan dipermudah kalau memang ada gangguan kesehatan seperti itu, akan mudah sih kalau udah ada pemeriksaan hormon testosteron dan segala macem. Karena kan secara fisik kan belum kelihatan, kalau lab kan udah ada bukti konkretnya gitu loh. Indikasi medis kayak gangguan pubertas. Kalau misalnya gangguan disfungsi ereksi, untuk ngeklaim BPJS juga agak sulit sih. Karena kan memang peraturan BPJS untuk pengobatan infertilitas atau gangguan kesuburan tidak di-cover oleh BPJS. Misalnya kalau gangguan misalnya kayak testis nyeri atau testis berdarah, itu mungkin bisa diklaim oleh BPJS. Untuk gangguan pubertas emang sulit sih. Gimana ya, kalau kayak laki-laki masih di bawah, misalnya kayak masih remaja gitu, masih anak-anak, masih di aware lah petugas kesehatannya. Kalau misalnya kok udah dewasa belum kunjung pubertas kayak diragukan gitu sih, soalnya aku merasakan seperti itu. Kayak lebih tepat untuk penanganannya sedini mungkin untuk penanganan gangguan pubertas, karena semakin cepat ditangani akan semakin baik ke depannya. Oke guys. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan aku berobat menggunakan BPJS. Yang pertama sih merujukan, terus ini surat rekomendasi formulir permohonan obat khusus dan pemeriksaan hasil lab hormon reproduksi. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Catatan Fauzul jika kamu ingin mendukung aku mengembangkan channel aku menjadi lebih berkembang lagi.